Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrianto dari kelas C3 Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Ingin presentasikan tentang peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Yeah. Oke, next. Yaitu untuk daftar materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri, dan yang ketiga demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri, dan keempat tentang tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, lanjut masuk ke pendahuluan. Itu apa tujuan dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama sharing ilmu pengetahuan tentang peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Yang kedua adalah membahas nilai Pancasila, demokrasi ekonomi, corporate social responsibility atau CSR, dan tantangan globalisasi. Dan yang terakhir menyelesaikan tugas UAS pendidikan kewarganegaraan di semester 2. Ya, masuk ke prinsip dasar ekonomi Pancasila di dunia industri dulu. Kenapa kita membahas prinsip dasar ekonomi dulu, ekonomi Pancasila dulu di slide ini? Karena sebelum masuk ke 3 poin tadi kita harus mempunyai, karena kita akan menggunakan sistem ekonomi Pancasila, yaitu poinnya apa aja? Tentang keadilan sosial, yaitu mengutamakan kesejahteraan sosial dan pemerataan. Yang kedua adalah gotong royong atau teamwork. Kenapa? Ekonomi yang berbasis kerjasama dan saling membantu. Dan yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, yaitu perekonomian yang dikelola oleh, dari, dan untuk rakyat sendiri. Dan yang keempat yaitu berbasis Pancasila. Nah, ini poin terakhir, yaitu sangat penting untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian. Oke, masuk ke diskusi poin, yaitu poin-poin pembahasannya tadi yang sudah saya jelaskan di slide awal, yaitu pertama penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri, dan yang kedua demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri, dan yang ketiga tantangan globalisasi terhadap identitas nasional. Masuk ke dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri, itu yang pertama tentang sila, yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila apa aja yang dapat diimplementasikan di dunia kerja atau di dunia industri, yaitu yang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang berada pada sila kedua. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan yaitu memastikan perlakuan yang adil terhadap semua karyawan, memberikan gaji dan fasilitas yang sesuai, dan yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dan poin kedua yaitu tentang persatuan Indonesia, masuk ke ranah Pancasila sila ketiga. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan yaitu membangun kerjasama dan gotong royong dalam tim, menghargai perbedaan, memperkuat rasa persatuan dan kekeluargaan di dalam maupun di luar tempat kerja. Dan penerapan yang terakhir yaitu
terdapat dalam sila keempat, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu melibatkan partisipasi karyawan dalam setiap urusan tentang mengambil suatu keputusan yang sifatnya itu sifatnya global, yaitu tentang apapun. Dan yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang demokratis. Contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri tersebut yaitu dapat saya contohkan pada perusahaan saya sendiri, yaitu PT Santur Indonesia, itu mengimplementasikan ketiga sila yang tersebut. Ketiga sila yaitu pada sila kedua kita diberikan gaji secara adil sesuai dengan UMR di wilayah kita, dan kita juga mengimplementasikan persatuan. Jadi dari berbagai daerah kita mau karyawan ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Riau, Jambi, itu kita jadi satu, dan di situ kita tidak membedakan satu sama yang lain. Dan di satu implementasikan itu tadi mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Contoh kecilnya dalam perusahaan saya itu ketika adanya proses yaitu uji tentang peraturan perusahaan, kita karyawan pasti dilibatkan dalam proses tersebut, yaitu dimintai suatu pendapat ataupun apa gitu. Oke, next masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Kenapa kita membahas tentang demokrasi ekonomi? Yang terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adanya cabang produksi penting yang dikuasai oleh negara, yaitu kedua kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat. Di dalam Undang-Undang Dasar tersebut adanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan serta adanya peran corporate social responsibility atau CSR yang punya kaitan penting menjadikan bentuk kewarganegaraan perusahaan, seperti yaitu bantuan pendidikan kepada karyawan yang yaitu kedua ada pemberdayaan UMKM, terus yang ketiga ada pengelolaan limbah ramah lingkungan. Contoh yang diterapkan contoh CSR yang diterapkan dalam usaha yaitu pada PT Unilever Indonesia, yaitu mempunyai program kesehatan dan gizi untuk masyarakat sekitar. Yang kedua edukasi sanitasi di desa terpencil, dan yang ketiga adalah penanggulangan limbah dan daur ulang yang sampai sekarang itu masih efektif. Selanjutnya yaitu tentang tantangan globalisasi terhadap identitas sosial. Tantangannya yaitu apa? Kita produk asing itu membanjiri pasar. Market kita itu dibanjiri dengan produk-produk asing, contohnya produk dari Chinese, Korea, Jepang, itu membanjiri pasar-pasar di Indonesia. Yaitu poin yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi asing. Kita sebagai Indonesia belum bisa mempunyai produk sendiri yang dapat bersaing dibandingkan dengan teknologi asing. Dan yang paling ketiga, kita mempunyai gaya hidup yang konsumtif. Karena apa ya? Karena banyak dari kita pasti mempunyai penghasilan, terus kita cenderung yang dari awalnya sebagai masyarakat sederhana atau
ke bawah dengan mempunyai penghasilan yang kita pasti akan mempunyai gaya hidup yang lebih konsumtif. Terus budaya kerja yang kurang nggak sesuai nilai-nilai lokal. Yang dapat diambil dalam hal itu, industri lokal harus lebih kreatif, inovatif, dan menjaga keunikan budaya Indonesia agar tidak lengang dan punah. Gitu. Jadi kita perlu melakukan istilahnya kreativitas dalam menciptakan peluang. Gitu. Tantangan terbesar dari Indonesia adalah mempertahankan identitasnya. Next, yaitu apa sih peran mahasiswa dan industri dalam menjaga nilai bangsa? Yaitu kita sebagai mahasiswa mempunyai peran sebagai agen perubahan untuk menjadi agen yang lebih baik, serta mempunyai harus penguatan karakter nasional. Tidak cuma kita, tapi kita harus menyebarkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat lain. Yang ketiga, kita mempunyai kolaborasi antara kampus dan industri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan mindset sumber daya manusia. Nah, poin yang terakhir ini perlu banget. Kenapa? Kita sebagai mahasiswa itu perlu mindset yang lebih dari masyarakat awam. Itu karena kita sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih berpikir dulu sebelum bertindak begitu. Oke, itu tadi ya penjelasan tentang materinya, yaitu kita selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari itu tadi? Yaitu kita sebagai mahasiswa berperan aktif dalam mewujud industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan dengan menggunakan sistem ekonomi Pancasila, berusaha menyeimbangkan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencegah ketimpangan dan menjadi keadilan ekonomi. Walaupun ada berbagai tantangan di tengah arus globalisasi, sistem ekonomi Pancasila tetap relevan sebagai upaya menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, refleksi diri yaitu sebagai mahasiswa teknik industri, saya ingin berkontribusi dan berperan aktif dalam mewujud industri yang kreatif, inovatif, yang punya prinsip dan nilai-nilai kewarganegaraan. Oke, selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kurang itu ya dari saya atau lebih. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.